Baiklah, salam untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan satu jawaban kepada kita semua yang menonton video ini dengan pertanyaan, yaitu apakah gereja dibangun atas dasar berhala atau penyembahan-penyembahan berhala, paganisme. Nah, saudara, saya mau katakan kepada kita semua bahwa berdirinya gereja tidak didirikan berdasarkan berhala, tidak didirikan berdasarkan penyembahan berhala atau penyembahan kepada dewa-dewa. Saudara, kenapa saya berkata demikian? Dari sudut pandang Alkitab, Alkitab berkata begini: para nabi-nabi yang ada di perjanjian lama, ketika mereka melihat ke depan, mereka mendapatkan penglihatan, mereka bisa melihat akan datangnya Mesias di abad pertama. Mereka bisa melihat itu sampai ke abad pertama Masehi. Lalu para nabi yang ada di perjanjian lama ini, mereka bisa mendapat penglihatan sampai kepada akhir zaman. Kalau saudara lihat nubuatan-nubuatan para nabi di PL itu, mereka bisa mendapat penglihatan sampai ke akhir zaman nanti. Tapi gereja yang di sini mereka tidak bisa melihat. Tidak ada nubuatan-nubuatan tentang gereja kalau saudara lihat di dalam perjanjian lama. Yang mau saya katakan di sini yaitu gereja yang ada di sini itu ada di hati Allah. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena itu rahasianya Allah, misterionnya Allah. Saudara kalau lihat di dalam Efesus pasalnya yang ke-3, ayatnya yang ke-9, dia berkata begini: dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah. Saudara, itu apa? Itu adalah gereja. Seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa para nabi di dalam perjanjian lama, mereka bisa melihat sampai ke akhir zaman. Penglihatan mereka sampai kepada akhir zaman. Apa yang akan terjadi di tribulasi. Lalu di tribulasi itu siapa yang akan memainkan panggung di sana? Yaitu antikris. Mereka bisa melihat sampai ke sana. Tapi gereja yang di sini, di tengah-tengah sini, mereka tidak bisa melihat itu. Itulah yang saya katakan bahwa gereja ada di hati Allah. Itu adalah sesuatu yang misteri yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Gereja adalah proyeksi Allah terbaik bagi penyelamatan orang percaya. Itulah sebabnya gereja seringkali dikatakan orang percaya. Bahkan Yesus sendiri berkata kepada gereja, gereja adalah mempelai wanita dan Kristus sebagai kepala gereja adalah mempelai pria. Kenapa? Karena Kristus yang mendirikan gereja dengan tangan Kristus sendiri. Satu kali Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, menurut engkau siapakah aku ini?" Lalu Petrus berdiri dan dengan tegas, dengan lantang dia berkata bahwa engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Benar perkataanmu itu? Dan Yesus berkata bahwa engkau Petra, engkau Petrus, di atas batu karang ini akan aku dirikan jemaatku. Itulah cikal bakal dari gereja itu. Yesus sendiri yang mendirikan gereja. Dari tangan Yesus sendiri, Yesus mendirikan gereja. Yesus berkata bahwa di atas pengakuan iman inilah akan aku dirikan jemaatku. Artinya bahwa sekali lagi saya mau katakan kepada kita semua bahwa gereja bukan proyeksi dari berhala, bukan proyeksi dari penyembahan-penyembahan berhala atau dewa-dewa pagan, bukan. Tapi gereja sudah ada di hati Allah dari masa penciptaan, dari Kejadian 3 ayatnya yang ke-15. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah berikhtiar untuk memberikan solusi bagi dunia, menyelamatkan dunia. Dan efektivitas dari penyelamatan itu bagi mereka yang percaya
kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu gereja. Dan gereja tidak dapat dilihat para nabi. Nabi bisa melihat sampai kepada akhir zaman, tapi gereja yang ada di abad-abad pertama ini, para nabi tidak bisa melihat. Yang mau berkata bahwa gereja benar-benar proyeksi dari tangan Yesus Kristus itu sendiri. Jadi saya mau katakan kepada kita bahwa gereja kekristenan atau pengikut Kristus itu proyeksi dari tangan Kristus sendiri. Tidak ada proyeksi dari tangan-tangan manusia, tangan-tangan berhala, atau dewa-dewa pagan. Tidak ada itu. Gereja kekristenan, pengikut Kristus, orang percaya dibangun dari tangan Allah sendiri. Thank you, God bless. Kiranya bermanfaat untuk kita semua.